Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Mahasiswa program studi sistem informasi, ya kita ketemu lagi hari ini, alhamdulillah, di pertemuan kedua dari mata kuliah kita, sistem informasi berbasis internet. Oke, saya sudah lihat blognya, ya. Oke. Hari ini dimaafkan ya. Jadi karena saya lihat blog Anda sepertinya karena saya tidak bisa memastikan, sepertinya Anda terjebak dengan materi presentasi saya. Ya, Anda terjebak dengan materi presentasi saya. Jadi rujukan utamanya dari situ hanya tidak disebutkan. Ya, itu nanti akan mempersempit wawasan Anda gitu ya. Padahal tujuannya saya suruh tulis duluan supaya Anda belum terformat dulu. Anda cari bacaan lebih bebas. Ya, tapi yang saya lihat sebagian, ya tidak semua, sebagian masih masuk di dalam kotak saya gitu loh. Ya, karena saya sudah share presentasi saya, Anda merasa bahwa harus seperti itu. Nah, itu sebenarnya bukan itu yang saya harapkan. Yang saya harapkan adalah Anda memperluas wawasan itu. Ya. Nah, so di tugas kita yang berikutnya minggu berikutnya untuk materi tentang internet, saya tidak memasukkan presentasi saya dulu. Ya, nanti setelah kuliah. Ya, dengan harapan bahwa Anda jangan terjebak dulu, Anda jangan masuk kotak dulu. Ya, jangan masuk kotak dulu. Out of the box. Ya, kalau saya sudah kasih, ternyata dari pengalaman di tugas pertama ini, karena sudah ada materi presentasi saya, Anda masuk kotak saya gitu. Ya. Kedua, persyaratan 500 kata sepertinya banyak yang melanggar. Ya, 500 kata sepertinya banyak yang melanggar. Tapi syukurnya saya belum melihat, tapi saya belum teliti benar ya, saya baru melihatnya secara sepintas. Ya, saya baru melihatnya secara sepintas bahwa kalimat-kalimat yang diduga copy and paste itu anggap saja belum saya temukan. Tapi kalau memang nanti kalau saya sudah meneliti tugas blog Anda, maka ya mudah-mudahan memang seperti dugaan saya. Ya. Jadi kelemahannya adalah satu, Anda berpikirnya masih di dalam kotak, ya, karena kotaknya saya kasih, ya. Jadi berikutnya saya nggak kasih dulu presentasi saya, ya, supaya Anda terbuka dulu. Oke. Kedua, Anda tidak memperhatikan batas minimal 500 kata. Bagaimana bisa ngitung, Pak? Saran saya, Anda ngetik di MS Word dulu, ya, atau ngetik di aplikasi-aplikasi yang word processor yang bisa menghitung kata dalam naskah kita. Kalau udah memadai cukup dari di atas minimal kata, baru Anda periksa lagi ejaan, periksa lagi bacaan, kemudian copy and paste ke blog Anda. Ya, jangan nulis di blog langsung. Kenapa? Karena kalau nulis di blog langsung itu online kan? Ya, itu sudah online, berarti kuota Anda udah kepake padahal masih ngetik. Ya, kedua resikonya ketika misalnya ternyata tiba-tiba koneksi Anda terputus, itu biasanya ada resiko kehilangan. Ya, apa yang sudah Anda ketik misalnya belum sempat di backup, belum sempat di save, itu hilang, Anda mesti ngetik ulang. Jadi saran saya Anda pakai word processor, apakah itu MS Word atau yang lain, ketik naskahnya di situ. Ya, sekalian hitung ke jumlah kata. Nanti kalau udah selesai, baru di copy and paste ke blognya. Oke?
Ya, itu sedikit koreksi dari tugas blog yang sudah Anda laporkan. Ya, untuk tugas, ini meja saya goyang-goyang. Ya, untuk tugas question of the week, sebentar kita lihat. Ya, oke. Saya mau memberi penjelasan dulu. Kuliah kita hari ini tentang sistem informasi. Apa sih itu sistem informasi? Menurut Anda sudah nulis ya? Ya, Anda sudah nulis. Saya minta masing-masing silahkan tulis di chat, ya. Tapi jangan kalau tulis di chat, mungkin lebih bagus Anda ngomong. Kecuali Frederica make-nya error. Oke, Frederica boleh tulis di chat. Tapi saya minta bergantian satu-satu menjelaskan menurut pendapat Anda yang sudah ditulis di blog masing-masing, sistem informasi itu apa? Silakan. Ya, kalau ngomong tuh lebih cepat daripada kalau chat masih pakai ngetik lama. Frederica, oke, sistem informasi adalah sistem yang dibangun untuk meneruskan pada sistem tertentu membuat data jadi terkoordinasi. Oke. Yang lain silakan. Langsung buka mic saja, tapi satu-satu ya. Siapa mau duluan? Saya, Pak. Silakan, Cheryl. Sistem informasi adalah sistem yang menyediakan informasi yang menggunakan teknologi untuk mendukung, membantu, dan atau mengontrol kinerja suatu operasi atau manajemen suatu bisnis. Oke, next. Terima kasih, Cheryl. Siapa lagi? Saya, Pak. Ya, silakan, Joshua. Sistem informasi adalah suatu sistem yang merupakan kombinasi dari teknologi informasi, data, dan aktivitas orang yang menggunakan sistem tersebut untuk mendukung manajemen dan operasional dalam pengambilan keputusan, kepentingan bisnis maupun organisasi dan pribadi melalui prosedur-prosedur yang terorganisir. Oke, lengkap. Next, silakan. Terima kasih, Joshua. Siapa lagi? Saya, Pak. Siapa tadi? Aurelia. Aurelia. Silakan. Iya, silakan Aurelia. Menurut saya sistem informasi adalah sebuah kombinasi yang membentuk sistem guna mendapatkan sebuah informasi yang dibutuhkan. Ulang, tunggu, saya nggak nangkep. Coba gimana? Muter-muter. Maaf ya, saya. Ya, sebuah kombinasi yang membentuk sistem guna mendapatkan sebuah informasi yang dibutuhkan. Membentuk sistem. Oke, thank you, Aurelia. Next. Aurelia sudah, Cheryl sudah, Joshua sudah. Siapa lagi? Frederica sudah tertulis. Oke, Christian. Langsung. Sistem informasi adalah sebuah sistem yang dibuat manusia yang dapat mengumpulkan, menampilkan, mengubah, dan menyebarkan sebuah data informasi melalui unit-unit yang dikelola orang-orang seperti hardware, software, jaringan komputer, serta jaringan komunikasi data seperti yang kita kenal dengan sosial media. Oh, jangan. Beda, sosial media beda ya. Oke, thank you, Christian. Next, siapa? Indah sama Regina belum? Siapa? Indah atau Regina dulu nih? Halo, ada orangnya? Saya, Pak. Ya, Regina, silakan. Menurut saya itu sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang
yang menggabungkan ilmu komputer dengan bisnis dan manajemen. Oke. Udah? Sudah, Pak. Ya, thank you Regina. Next, Delas ya, Indah ya. Dilas, silahkan Indah. Halo Indah, ada? Wah, Indah lari. Putus. Gangguan kayaknya, Pak. Oke. Ya itulah memang kalau kita terpaksa harus kuliahnya online, macam-macam masalahnya, nggak apa-apa. Oke, sistem informasi. Kalau kita mau mudah memahami apa itu sistem informasi, itu biasanya akan lebih enak kalau kita mengurai, ya. Apa itu sistem, apa itu informasi. Nanti kemudian baru kita satukan lagi dan oh ini toh, ya, gitu. So, kita lihat dulu, ya. Sistem informasi itu kan ada dua kata. What is system? Ya, saya tidak lihat ada yang mengupas detail, tapi oke, enggak apa-apa, bukan, nggak harus ya. Tapi kalau ada pendekatan apa sih sistem itu mungkin akan lebih gampang untuk kita pahami. Saya tanya, apa itu sistem? Boleh dijawab suara atau mau ditulis di chat. Menurut Anda apa itu sistem? Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling bekerja sama untuk satu tujuan. Oke, Frederica. Ya, ya saya kira itu aja ya. Sudah memadai. Jadi kalau yang lain saya khawatirnya kopas. Ya, so sistem adalah sekumpulan elemen yang saling bekerja sama. Ya, kita lihat di sini sistem. Ya, itu dari bahasa Yunani, sistema. Kemudian itu merupakan kumpulan elemen. Jadi elemennya punya bentuk atau fungsi yang berbeda, ya. Kalau bentuknya beda, fungsinya biasanya beda, ya. Tapi elemen-elemen ini, walaupun fungsinya beda, bentuknya beda, mereka disatukan, ya, untuk satu tujuan, gitu, ya. Jadi ada elemen A, elemen B, elemen C. Elemen A fungsinya beda, elemen B fungsinya beda, elemen C fungsinya beda. Kemudian dipadukan menjadi satu kesatuan yang mencapai satu tujuan. Kalau misalnya salah satu elemennya tidak ada, maka bisa jadi tujuan mungkin tidak akan tercapai. Ya, kalau ada elemen yang kemudian tidak ada elemen yang tidak tersedia atau tidak bisa berjalan, lalu kemudian sistem itu tetap bisa bekerja, mencapai tujuan, berarti elemen yang satu tadi itu nggak ada gunanya, gitu. Maka dia bukan bagian dari sistem. Oke? Jadi ketika ada elemen-elemen berbeda, fungsi-fungsi berbeda, disatukan, ya. Ketika salah satu elemen itu tidak berfungsi, misalnya pada fungsinya dia ya, maka keseluruhan sistem itu nggak jalan. Gitu. Kenapa? Karena mereka akan saling berkaitan, saling mendukung satu dengan yang lain. Saya kasih ilustrasi begini. Apakah ini sebuah sistem? Apakah ini sebuah sistem? Regina bilang iya, Frederica bilang iya. Apakah ini sebuah sistem? Aurelia bilang iya. Panggil Aurel saja ya, Aurel. Iya, Cheryl, Joshua, Indah. Indah, kenapa iya Indah? Christian juga bilang iya. Indah bisa jelasin kenapa gambar ini iya adalah sebuah sistem.
sebenarnya ini kuliahnya enak nih karena Anda sedikit gitu kan, kita bisa tukar pandangan one by one gitu. Ya, cuma ada yang terkendala dengan koneksi, ada yang terkendala dengan sistem, ya. So, yang bisa silakan. Tapi saya nanya dulu ke Indah. Indah, ini gambar ini sebuah gunting. Menurut Anda, Indah mengatakan karena punya fungsi. Dalam konteks sistem Indah, tadi katanya sistem adalah elemen-elemen yang berbeda, ya, fungsinya berbeda, kemudian membentuk satu tujuan. Nah, kalau gunting itu kira-kira gimana? Antar komponen disatukan. Yang mana yang komponen ini, Joshua? Ya, lihat barang yang sederhana, ya. Hari-hari, oh bagian tengahnya, kenapa bagian tengahnya, ya? Hari-hari kita ketemu dengan benda ini, ya. Ketika kita mempelajari tentang sistem, ini adalah contoh sederhana sebuah sistem, ya. Ada yang coba disebutkan berapa elemen yang Anda lihat di sini? Berapa elemen yang Anda lihat di sini? Dua elemen. Yang lain? 4 elemen. Yang lain? Cheryl 2, Aurel 4, Joshua 2. Ada lagi? Ada lagi? Ya, ketika kita berbicara sistem, dan kita menyatakan bahwa ini adalah sebuah sistem, kita harusnya bisa mengidentifikasi yang mana elemen-elemen sistem itu. Kan gitu. Christian bilang 7, Indah bilang 2. Saya mulai dari Christian. Christian, yang 7 itu yang mana, Christian? Salah ketik. 2. Kalau gitu saya tanya Aurel. Yang 4 yang mana, Aurel? Yang pertama besinya, Pak. Besinya yang mana? Yang Ini. ya, yang tajam. Yang tajam, oke. Ada berapa situ? Besinya komponen pertama, yang komponen ini. kedua. Ya. Ini ya, jadi ini semua yang atas ini satu komponen ya, oke. Ya. Terus? Yang kedua bautnya. Bautnya, oke. Yang ketiga plastiknya yang warna hijau. Yang keempat karetnya yang warna kuning. Ini, oke. Ya? Ya. Kalau saya sih melihatnya begini. Thank you, Aurel. Ya, Gak apa-apa Pak. saya panggil Aurel? Iya, Pak. Oke, makasih. Nah, saya melihatnya begini aja simpelnya. Ini satu elemen. Yang kiri, ya, besi yang kiri, besi yang kanan, satu elemen. Ya, ini yang kiri sama yang kanan, ini 2 elemen berbeda, benar? Ya, 2 elemen berbeda. Ya, jadi ada 4, 5 dengan pusatnya. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira penting yang mana nih? Atau jangan penting? Mana yang nggak penting dalam sistem ini? Kalau nggak penting, berarti dia bisa dilepas gitu, bisa dihilangkan. Ada? Plastiknya, Pak. Plastiknya boleh dihilangkan. Plastiknya ini boleh dihilangkan. Yang saya sebut ini satu elemen, ini satu body ya, sampai di sini gitu. Nah, kira-kira kalau ini dihilangkan, apakah dia masih berfungsi?
ya, atau ujung sini, ya, kata Regina tidak, Frederica bilang tidak, atau ujung yang ini, ya, satu aja bisa nggak jadi gunting? Tidak, ya, atau yang ini, sepele banget nih, ya, ya, tidak ada bagian dari elemen-elemen yang ada di sini yang bisa kita lepaskan dan sistem ini masih bekerja. Itulah sistem, di mana setiap elemennya itu punya peranan, ya, punya peranannya masing-masing, punya fungsinya masing-masing. Karena fungsinya berbeda-beda, bentuknya juga berbeda-beda, ya. Dan ketika disatukan, dia menjadi satu tujuan baru, satu fungsi baru. Tapi ketika satu bagian atau satu elemen itu dilepaskan, maka dia tidak akan lagi menjalankan fungsinya sebagai sistem. Paham ya? Ya, jadi sudah ada bayangan. Sistem informasi itu adalah, ya, kumpulan elemen yang ada hubungannya dengan informasi, gitu ya. Sambil kita lihat lagi nanti informasi itu apa. Ya, kumpulan elemen yang ada hubungannya dengan informasi. Kalau elemen-elemennya itu tidak ada, maka dia nggak akan jadi sistem informasi. Kita lihat informasi. Ya, informasi adalah pesan atau kumpulan pesan. Ya, apa itu pesan? Pesan itu simbol-simbol yang disusun, ya, order sequence dari simbol, ya. Ini simbol nih, I, N, F, O, R, M, A, S, ini simbol, ya, kumpulan simbol. Setiap huruf di sini simbol. Gambar ini simbol, tapi menginformasikan sebuah benda, gitu ya. Oke, ya. Nah, yang punya makna dan ada penafsiran, ya, bisa ditafsirkan. Kalau dalam konteks kita, informasi adalah data yang telah diberi makna atau konteks. Seperti apa itu? Sebentar. Ya, sekumpulan data atau fakta yang diorganisasinya ditata, ya, entah itu ditatanya dengan diurutkan, dikelompokkan, disimpulkan, ya, dikalkulasi kemudian disimpulkan dengan cara tertentu yang tadi saya sebut, ya, bisa dia diurutkan, bisa dia dikelompokkan, bisa dia dihitung dulu kemudian hasilnya baru disimpulkan sehingga mempunyai makna untuk orang yang disampaikan tentang informasi itu. Ya, saya kasih contoh ini. Ini data ketika COVID-19, ya, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera berakhir. Alhamdulillah bahwa grafiknya sudah mulai menurun, ya, dan mudah-mudahan segera berakhir. Nah, ini adalah data tahun 2020 di mana ketika COVID itu naik. Ya, kalau kita lihat ini, ya, ini maknanya apa? Ya, mungkin orang yang awam, ini belum ini tidak berguna, gitu. Ya, ini hanya deretan-deretan angka-angka yang entah apa. Ya, ini kebetulan datanya cuma segini, ini masih panjang ke bawah. Ya, tapi satu, barangkali ini tidak punya makna. Ya, dua, barangkali tidak berguna untuk sebagian orang. Ketiga, ini kalau mau dibaca ini melelahkan dan tidak nyaman sama sekali. Ya, itulah data. Tapi data ini adalah fakta. Ya, fakta maksudnya apa? Angka 41, 42, 0, 25 ini datangnya dari sebuah sumber yang merupakan sebuah kenyataan. Ya, bahwa pada bulan Maret tanggal 8 2020, ya, di Hubei itu ada 41 kasus yang terkonfirmasi. Artinya terkonfirmasi setelah diperiksa ternyata positif. Gitu kan? Itu fakta kan? Ya, itu fakta. Nah, faktanya dikumpulin di sini itu, kalau kita yang awam mungkin kita bilang ngapain? Ya,
Kalau yang memang bidangnya di sini, barangkali bukan ini yang dia butuhkan. Ya, bukan ini yang dia butuhkan. Ini kita sebut sebagai data. Data itu kumpulan fakta. Ya, data itu kumpulan fakta. Jadi ketika sudah ditampilkan seperti ini, itu berarti sudah terjadi proses pengumpulan fakta, ya, menjadi data. Oke? Nah, ini adalah proses. Ya, ini adalah hasil proses. Dari pertambahan 41 confirmed case, itu ternyata kenapa dia bisa jadi 67 dari 5.900 ya? Kumulatif. Kumulatif itu tunggu, saya kenapa 67 di sini? Oke, anyway, apapun ya, tapi ini adalah hasil proses dan ini masih berupa Ini adalah sebuah hasil olahan data yang nanti kita sebut sebagai informasi. Ya, ini adalah hasil olahan data. Ada yang ingat buku rapornya? Ya, Anda tinggalkan SMA tahun kemarin ya. Ingat buku rapornya? Ada yang ingat berapa kolom? Ada yang ingat buku rapornya? Rapor SMA-nya? SMA, SMP, SD, hampir sama. Ada yang ingat berapa kolom? Halo? Tidak ingat. Oke, begini. Di rapor Anda, itu ada daftar nilai kan? Ya, matematika 9, fisika 8, ya, PPKN 7, kayak gitu ya. Kalau saya sebut begitu itu kira-kira apa tuh? Apakah itu data atau informasi? Data. Oke. Sheryl, Aurel, data. Christian, masih data. Oke. Ya. Nilai Anda, tadi saya sebut, matematika 9, fisika 8, PPKN 7, agama 7, gitu ya. Itu maknanya apa? Gitu. Ya, itu nggak ada maknanya. Jadi itu masih berupa data, hasil ujian Anda, hasil tugas-tugas harian Anda, hasil ujian praktikum Anda, menghasilkan bahwa untuk mata pelajaran fisika Anda dapat 8. Ya, itu belum ada nilai informasinya. Itu hanya data. Ya, informasi yang kita harapkan dari buku rapor itu sebenarnya apa? Ya, informasi yang kita butuh, yang kita harapkan dari rapor itu sebenarnya apa? Ya, kalau buku rapor sekarang itu ada penjelasan tuntas, ya kan? Walaupun pada akhirnya kan tuntas semua. Ya, nah itu berarti sudah ada informasi bahwa, oh, kalau orang tua Anda melihat, dia bisa langsung menyimpulkan, oke, anak saya sudah belajar ini. Apalagi informasi, ada disebutkan nilai rata-rata kelas, ya, nilai rata-rata kelas untuk pelajaran untuk pelajaran fisika misalnya, Anda dapat 8, teman Anda berapa, semuanya masing-masing, itu dijumlahin, kemudian dirata-ratakan sejumlah peserta dalam satu kelas, ya kan?
Nah, itu adalah rata-rata kelas. Kalau sudah diproses seperti itu, maka dia sudah punya nilai informasi. Apa? Oh, ternyata rata-rata kelas saya untuk fisika itu adalah 8,7. Berarti kesimpulannya saya dapat 8, itu berarti di bawah rata-rata. Ya, saya mesti perbaiki atau saya mesti belajar lagi. Kenapa? Teman-teman saya 8,7, saya cuma dapat 8. Nah, itu berarti sudah bernilai informasi. Sudah ada proses olahan, sudah ada proses perbandingan, dan itu menjadi masukan untuk kita. Ya, menjadi sebuah pesan untuk kita. Kalau dia cuma angka-angkanya saja, ya nggak ada nilainya, nggak ada makna informasinya. Ya, nanti kalau sudah dirangkum seperti ini, barulah dia bisa katakan sebuah informasi. Ya, sudah ada proses yang memberi sebuah atau beberapa kesimpulan. Ya, nah. Tapi masih ada juga orang yang barangkali masih kaku atau masih bingung dengan angka-angka ini. Ya, atau mereka tidak punya cukup waktu lagi untuk mempelajari angka-angka ini. Mereka hanya ingin sebuah kesimpulan akhir. Misalnya, ya, secara global sekian, di Cina bersekian, outside China ini, ya, ini. Sehingga kesimpulannya bahwa China sangat tinggi, ya, perkiraan risikonya, regional level sangat tinggi, global level sangat tinggi. Ini adalah sebuah sari, ya, intisari dari sebuah informasi yang kita sebut dengan knowledge. Oke, ini adalah hasil olahan dari informasi. Informasi itu sendiri olahan dari data. Setelah sekian banyak data dikumpulkan, diolah menghasilkan sebuah informasi yang bermakna, ya, tapi kemudian masih bisa dirangkum lagi sehingga menjadi lebih sederhana dan lebih mudah untuk dikomunikasikan. Dan itu kita sebut sebagai knowledge. Oke? Berarti, kembali ke konsep kita, sistem informasi itu apa? Ya, sistem informasi adalah ini dia. Ya, ada elemen-elemen yang berbeda, ada fungsi-fungsi yang berbeda dari setiap elemen itu. Ya, kalau fungsinya sama, berarti kan dia nggak butuh elemen tambahan, diserahkan ke elemen yang fungsinya sama. Saya tanya, sepeda itu sistem atau bukan? Sepeda. Menurut Anda, apakah sepeda sebuah sistem? Sistem, kata Aurel. Oke. Kata Frederica, Cheryl, sistem. Sekarang saya tanya lagi, roda depan sama roda belakang itu kan sama fungsinya. Ya, dihilangin aja satu. Boleh? Ya, roda depan sama roda belakang bentuk sama, fungsi sama. Dihilangin salah satu ya. Kenapa tidak, Joshua? Saling berhubungan? Belum. Kenapa Indah? Kenapa tidak? Kenapa menurutmu tidak? Yang coba Aurel, Indah, Cheryl, kenapa tidak? Ya, saya pengen menghilangkan salah satu roda sepeda itu, ya, karena secara bentuk sama, secara fungsi sama,
Yang di depan bisa digerakkan, yang di belakang untuk menyeimbangkan. Oke. Kalau salah satunya hilang, sepedanya tidak bisa bekerja. Oke. Ya, itu artinya apa? Dua roda sepeda itu beda fungsi sebenarnya. Ya, dua roda sepeda itu sebenarnya beda fungsi. Walaupun bentuknya sama, ya, tapi fungsinya beda. Makanya yang satu ditaruh di depan, yang satu ditaruh di belakang. Gitu kan? Ya, yang di depan itu fungsinya apa? Satu, buat nahan supaya kita tidak terjungkal. Gitu kan? Coba hilangkan kau punya roda sepeda bagian depan. Ya, pasti terjungkal ke depan. Ya kan? Fungsi keduanya apa? Kita pakai roda depan itu untuk belok. Ya kan? Nah, yang belakang itu supaya kita punya tumpuan untuk duduk gitu. Ya, kalau tidak ada roda belakang, sepedamu jatuh ke belakang dan kamu tidak bisa duduk. Ya, fungsi keduanya adalah menggerakkan sepeda itu untuk maju. Ya, membuat sepeda itu bergerak maju. Artinya, roda sepeda itu elemennya sama. Ya, elemennya sama tapi fungsinya beda. Oke, kalau elemen sama fungsi sama berarti bisa disatukan satu saja. Ya, kemudian saling berkaitan satu dengan yang lain. Sebagai sistem ada elemen yang berbeda, punya fungsi yang berbeda dan disatukan dengan yang lain untuk. Nah, ingat tadi elemen-elemen yang berbeda yang disatukan untuk satu tujuan. Untuk apa sistem informasi? Satu, mengumpulkan informasi. Ya, apa contohnya mengumpulkan informasi? Tadi saya minta Anda absen. Ya, itu saya sedang mengumpulkan informasi untuk siapa? Untuk pengelola program studi, untuk sistem akademik. Ya, dari data Anda hadir hari ini, Anda hadir minggu lalu, Anda hadir minggu depan, insya Allah, itu saya kumpulin data sebenarnya, mengumpulkan informasi, nanti saya serahkan ke bagian yang lain, dan mereka akan mengolah informasi itu dan mengatakan, oke, Anda layak ujian, oke, kehadiran Anda lengkap, oke, nilai Anda bisa dipertanggungjawabkan. Oke, Pak Sofyan masuk mengajar. Gitu ya. Itu tahap pengumpulan data. Jadi absen tadi yang saya minta itu adalah tahap pengumpulan data, bagian dari sistem informasi mengumpulkan informasi. Yang kedua adalah mengolah informasi. Ketiga, menyimpan informasi. Setelah Anda absen itu datanya akan tersimpan. Ya, sehingga kapanpun, entah saya, entah unit kerja yang lain di kampus kita, itu bisa melakukan retrieve, ya, mengambil kembali data, untuk kemudian entah mengolah atau entah menganalisis. Ya, hasil olahan, hasil analisis, itu kemudian disajikan dan dipublikasikan. Jadi, pekerjaan dalam sistem informasi itu adalah mengumpulkan informasi, mengolah informasi, menyimpan informasi, menyajikan informasi, dan menyebarluaskan informasi. Jadi, kalau ada elemen yang berbeda membentuk satu fungsi, ada elemen yang berbeda dengan fungsinya masing-masing, tapi kemudian membentuk satu fungsi yang lebih besar, ini, maka itulah sistem informasi. Ya, nah, dalam proses kita belajar, dalam proses Anda belajar, harusnya muncul pertanyaan, elemen apa saja ya? Gitu kan? Ya, elemen apa saja ya yang menjadi, yang membentuk sistem informasi itu?
Oke? Jadi sampai di sini Anda sudah tahu apa itu sistem informasi. Ya, dilihat dari kata sistemnya, dilihat dari informasinya, ternyata sistem informasi adalah ya elemen-elemen yang berbeda, fungsi yang masing-masing berbeda, kemudian disatukan untuk membentuk satu aktivitas, menjalankan satu aktivitas ini. Mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menganalisis, menyajikan, dan menyebarluaskan informasi. Untuk apa sih? Nah, ini contoh, ya. Dari sini, ini data dikumpulkan, kemudian diolah, ya, di kolom ini tadi diolah, ya. Data ini pasti tersimpan, ya, data ini pasti tersimpan. Kalau saya masuk lagi ke websitenya, kemudian saya ambil lagi, datanya pasti masih ada, walaupun sudah berubah dengan adanya tambahan data baru selama setahun ini, ya. Kemudian dianalisis, ya, didistribusi, dipublikasikan sehingga masyarakat jadi tahu bahwa begini loh, ya, masyarakat umum itu tidak, kalau dikasih seperti ini, satu, pusing bacanya, dua, kalaupun dia baca nggak ngerti, ya, oke, sehingga yang dikasih ke mereka, yang dikasih ke masyarakat umum, dikasih ke kita, itu adalah informasi seperti ini dalam bentuk knowledge. Dan ini adalah hasil olahan dari sistem informasi. Apa tadi? Mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menganalisis, menyajikan, dan menyebarluaskan informasi. Ini kalau dia berbentuk cetakan di kalangan WHO sendiri, berarti itu dia hanya menyajikan. Tapi karena dia muncul di website, berarti ini sudah terjadi penyebar luasan. Ya, karena orang dari seluruh dunia bisa mengakses informasi yang sama. Oke? Ini penyebar luasan informasi. Nah, untuk apa? Ya, sistem informasi itu untuk apa? Satu, ya, oh, bukan satu, ini satu kalimat nih, cuman saya urai jadi 1, 2, 3, 4 item, 6, apa lagi namanya ya, 6 poin, ya, bahwa sistem informasi itu harus menghasilkan informasi yang tepat untuk orang yang tepat, dalam kadar yang tepat, pada waktu yang tepat, dalam format yang tepat, di tempat yang tepat. Ya, mungkin kalau kita ngakses informasi ini, ya, atau coba Anda searching, misalnya searching COVID-19, ya, kebetulan masih hangat-hangatnya, walaupun sebenarnya nggak enak sih kita ngomongin COVID, ya, kita doakan mudah-mudahan COVID ini segera berlalu, ya. Tapi contoh paling gampang itu Anda searching COVID di di Google, ya, Google COVID-19 di Google, ya, saya searching ya, saya searching. COVID-19. Tunggu dulu. Saya ulangnya dari, saya stop present dulu, saya mau ganti layar. Terus saya present ulang. Ini. Ya, supaya Anda bisa lihat layar yang saya present. Ya, supaya Anda bisa lihat yang saya masukkan kata kunci, ya. Yang saya masukkan kata kuncinya itu hanya COVID-19. Jadi ini karena saya pakai Google Chrome, maka otomatis engine-nya adalah Google.
Ya, saya ketik begini, COVID-19. Ya, kita awam apakah COVID_19 atau COVID-19, ya udah, kita ingatnya COVID-19 digabung, dipisah juga sama. Lihat, ini hasil pencariannya. Ya, nah, lihat, bagaimana maknanya kepada orang yang tepat. Ini search engine, ini adalah sebuah sistem informasi. Ya, Google itu sebuah sistem informasi. Dia kumpulkan data website, data video, data gambar, data statistik dari seluruh dunia, dikumpulin, ya, diolah. Jadi ada proses di dalamnya, sistem informasi mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menganalisis, menyajikan, dan menyebarluaskan. Ini adalah satu bentuk menyebarluaskan. Ya, saya masukkan kata kunci COVID-19, itu terjadi proses, kemudian dianalisis, dipisah-pisahkan. Bagaimana mereka menganalisis? COVID-19 ini kata kunci dicari oleh seseorang di Indonesia. Ya, ini sistemnya Google nih yang bekerja. Sistem informasinya Google yang bekerja. Jadi mereka menganalisisnya begitu. Ini dia nyari kata kunci COVID-19. Ya, dilihat dari data browsernya, dari data jaringannya, ini adalah seseorang di Indonesia. Maka berikanlah dia data berbahasa Indonesia. COVID-19 itu bahasa apa? Ya, seluruh dunia itu pakai istilah COVID-19. Ya kan? Bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, singkatan ini coronavirus disease. Ya kan, coronavirus disease, ya kan, ini bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Tapi Google menyajikan informasi kepada orang yang tepat, yang meminta saya, ya, kita sama-sama buka browser, saya ketik COVID-19, Anda cari drama Korea, ya, terus yang masuk ke saya itu ya COVID-19, bukan drama Korea. Begitu juga Anda. Yang masuk adalah drama Korea, bukan COVID-19. Itu berarti ke orang yang tepat. Ya, pada waktu yang tepat, ini real time. Ya, pada tempat yang tepat. Mereka tahu saya dari Indonesia dan mereka kasih video versi bahasa Indonesia, ya, ini semuanya YouTube, kompas.com, CNN, ini news, ya. Kemudian ini hasil olahan datanya, contoh, ya, ini datanya Indonesia otomatis kepada orang yang tepat pada tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Wah, ada kenaikan 5.000, kemarin sudah. Ya, mudah-mudahan tidak parah ya naiknya ya. Ini naik lagi nih. 16 Maret 5.300. Ini naik 500 ya. 4 hari kemudian ini 58. Ini saya lihat polanya weekend nih. Kalau sudah hari Minggu. Ya. Kalau saya lihat ini pola bukit-bukit kecilnya ini adalah weekend. Jadi kalau sudah liburan, Jumat, Sabtu, Minggu orang sudah pada ngumpul di warkop, ngumpul di tempat rekreasi. Ya, entahlah, mudah-mudahan tidak terlalu naik, tapi dominan ini turun. Ini adalah hasil olahan. Ya, dan kita bisa memahami grafik ini dengan mudah. Kenapa? Karena memang ditujukan kepada orang yang tepat. Saya bukan expert di bidang kesehatan, saya tidak ngerti kalau misalnya cerita COVID secara detail. Enggak, saya cuma butuh angka dan saya dikasih angkanya. Saya cuma butuh informasi apakah wabah ini menurun atau bagaimana. Dan saya langsung dikasih. Inilah yang dimaksud dengan itu tadi. Ya, saya balik dulu. Ini buat contoh saja.
Saya balik lagi ke sini. Ya. Oke, itu. Jadi saya kembali ke tadi. Mana tadi? Menghasilkan informasi yang tepat untuk orang yang tepat, dalam kadar yang tepat, dalam format yang tepat, di tempat yang tepat. Ya, kalau Anda pernah berbelanja online, pernah belanja online? Pernah belanja online ya? Sekarang belanja online naik daun, ya kan? Kenapa? Orang sudah orang jarang keluar rumah, ya. Orang jarang keluar rumah. Oke, Joshua, Tokopedia, ya, misalnya Tokopedia, kita sebut merek aja, nggak apa-apa. Ya, kalau Anda pernah searching sesuatu, jangankan beli ya, searching aja nyari, ya. Contoh sekarang saya dengan istri lagi rame-rame kebun gitu ya. Saya ngurus taman, istri saya ngurus kebun. Apa bedanya kebun dengan taman? Kebun itu isinya tanaman-tanaman yang ada hasilnya, yang ada buahnya, ada daunnya, ada apa yang bisa dimanfaatkan. Mau jadi makanan kah, mau jadi obat kah, mau ya itu istri saya passionnya di kebun. Jadi yang ada, dia maunya tanaman yang ada manfaat gitu. Saya hobinya taman. Jadi saya suka lihat yang rapi, yang cantik, yang itu kan. Jadi koleksi tanaman saya itu yang sifatnya apa lagi namanya hiasan. Ya, kalau koleksi tanaman istri saya halaman samping itu apa lagi namanya makanan atau obat gitu ya, sama-sama tanaman. Nah, sehingga banyak transaksi atau mungkin searching sekedar nyari di mana beli pot yang seperti ini, di mana beli planter bag, di mana beli komposter bag, di mana beli ajir apa namanya tiang untuk tanaman gitu ya. Setelah saya melakukan beberapa kali pencarian yang konteksnya adalah tanaman, ya. Nah, di Tokopedia atau di beberapa toko online yang lain itu memberikan saya penawaran, ya, barang yang menawarkan barangkali Anda suka ini, dan yang dia sajikan itu semua yang berhubungan dengan urusan tanaman, ya. Lepas dari cerita bagaimana bisa begitu, ya, itu nanti kita cerita di belakang, bagaimana mereka bisa mengetahui bahwa saya lagi demen sama tanaman. Ya, saya lagi minded sama tanaman. Nah, informasi yang dikasih ke saya, itu persis sepertinya cocok untuk saya. Ya, cocok untuk saya. Berarti dia ada pada waktu yang tepat untuk orang yang tepat. Ya, di tempat yang tepat. Karena saya kalau nyari biar hemat ongkir, carinya di Makassar dulu. Jadi cari barangnya, ada nggak yang di Makassar? Kalau ada di Makassar, berarti kan cuma ongkos gosen, gitu kan? Lebih murah daripada 40.000 kalau dari luar kota. Nah, itu juga dikasih penawaran yang ada di Makassar ini. Ya, mereka punya sistem untuk itu, mengumpulkan data dari para pelanggannya, mengolah, menyimpan, jangan lupa datamu disimpan, ya. Kemudian disajikan dan disebarluaskan, disampaikan, ya, sebagai informasi yang tepat untuk orang yang tepat, dalam kadar yang tepat, pada waktu yang tepat, dalam format yang tepat, dan di tempat yang tepat. That's it. Oke? Nah, bagaimana elemen-elemennya? Bagaimana bisa begitu? Ini dia, elemen-elemen sistem informasi. Karena dari depan kita sudah tahu bahwa sistem informasi adalah sekumpulan elemen. Pertanyaannya, elemennya apa saja sih? Jadi kalau Anda mau belajar sistem informasi, Anda belajarnya elemen-elemen ini.
Ya, sistem informasi cara kerjanya adalah mulai dari input data, proses, dan hasil. Ya, hasil. Hasilnya berupa informasi. Hasilnya bisa disimpan. Yang disimpan bisa dipanggil lagi, diproses lagi, dan menghasilkan informasi yang baru, yang sama, atau yang berbeda. Ya, kemudian ada pengendali. Ya, control of system performance ini mengatur, mengendalikan bagaimana supaya sistemnya ini bisa sampai real time. Real time artinya perubahan yang terjadi itu bisa langsung diketahui pada kurang lebih detik yang sama. Ya, kurang lebih pada detik atau menit yang sama. Jadi selang berapa menit kemudian kita sudah tahu informasinya. Itu real time. Itu berarti performance dari sistem. Ya, performance dari sistem. Atau minimal paling lambat 24 jam, 1 kali 24 jam sudah ada update misalnya. Nah, itu harus ada yang mengendalikan. Ya, ada sistem yang mengendalikan supaya betul-betul performance-nya. Performance itu menyangkut kecepatan, ketepatan, ketelitian, ya kan? Gitu. Dan ini adalah aktivitas di dalam sebuah sistem informasi. Ya. Untuk bisa menjalankan ini, maka yang pertama kita butuhkan adalah hardware resources. Hardware resources itu adalah perangkat keras, ya, tidak ada sistem informasi, tidak ada komputerisasi kalau tidak ada komputernya. Ya, nah komputernya itu adalah perangkat keras, hardware resources, mesin dan media. Di mana disimpan? Berarti ada perangkat penyimpanan. Ya, hard disk, SSD, CD kalau masih dipakai. Ya kan? Gitu. Bagaimana di input kalau tidak ada keyboardnya, tidak ada mouse-nya, tidak ada kameranya, tidak ada mikrofonnya? Ya, proses input, beda data, beda proses, beda alat. Ya, nah, alat itu adalah hardware resources. Oke? Kedua, software resources, perangkat lunak. Ya, kalau tidak ada perangkat lunak, hardware itu cuma sebuah besi tua, seonggok alat. Ya, komputermu, laptopmu, kalau nggak diinstal Windows, nggak ada sistem operasi, ya dia hanya sebuah benda mati yang tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, gitu. Jadi butuh software untuk mengendalikan si alat. Ya, nah software ini adalah perangkat lunak, program, ya, program yang dibuat isinya deretan instruksi untuk menggerakkan perangkat keras. Menggerakkan perangkat keras, membaca unit penyimpanan, misalnya hard disk, ya, membaca alat input, membaca melaksanakan perintah prosesor. Nah, itu tugas dari software. Ya, yang keempat, people resources, orang yang mengendalikan hardware, menjalankan software, memelihara hardware, memelihara software, ya, membuat software, membuat hardware, itu butuh orang. Ya, tidak ada hardware yang bisa bikin dirinya sendiri. Ya, tidak ada komputer yang bisa membuat komputer itu sendiri. Ya, ada software yang bisa bikin software sendiri, bisa, tapi itu pun juga butuh orang. Ya, maka people itu menjadi elemen dari sistem informasi. Ya, people resources juga bisa jadi adalah petugas entry data. Ya, petugas data entry. Petugas pengolahan yang masukkan rumusnya, yang memvalidasi prosesnya, yang mengecek kualitas laporannya, itu tetap butuh orang. Ya, kemudian user,
User, Anda sebagai pengguna informasi, ya, saya tadi menggunakan Google Search untuk mencari informasi tentang COVID-19. Saya menjadi people resources. Ya, kalau saya tidak lakukan itu, maka informasi itu tidak keluar, walaupun hanya untuk saya. Oke? Di situ disebutkan end user, jadi pengguna akhir itu adalah people resources, sumber daya manusia, ya. Dan IS spesialis, orang-orang yang berkecimpung di bidang information system. Mulai dari programmer, operator, analis, ya, sampai expert, pakar. Ya, ketika kita bicara tentang COVID-19, mungkin Anda bisa membuat program untuk melakukan pendataan tentang COVID-19, lalu menghasilkan informasi. Tapi apakah informasi itu valid atau tidak, harus ada pakarnya yang bisa memastikan atau melakukan pengujian apakah informasi yang saya sajikan itu valid dan layak bisa dipublikasikan, bisa disebarluaskan. Itu semuanya elemen people resources. Sebagai elemen dari sistem, satu dari elemen ini hilang, maka sistem tidak akan bekerja. Oke, yang keempat, ya tentu saja data. Data itu sendiri, ya, sumber data, dari mana kita bisa ngambil data, walaupun ada pakarnya, walaupun ada softwarenya, walaupun mesinnya udah canggih banget, ya, tapi kita tidak punya sumber data. Ya sama juga, nggak ada gunanya. Ya, kita nggak punya sumber data, nggak ada orang yang mau ngasih data. Atau ada orang yang mau ngasih data, kita sudah bikinkan software untuk pengumpulan data, tapi kemudian dia ngasihnya datanya datanya asal, datanya tidak valid, tidak divalidasi. Ya sama juga, ya sistem informasi tidak akan berjalan untuk menghasilkan ini, gitu. Ya, tidak akan berjalan untuk menghasilkan informasi yang tepat bagi orang yang tepat, kadar yang tepat, waktu yang tepat, tempat dan format yang tepat. Oke? Data resource. Dan yang kelima adalah, network resources, sistem jaringan. Kenapa butuh sistem jaringan? Karena di dalam sistem informasi ada tugas menyebarluaskan informasi. Ya, menyebarluaskan informasi. Ada yang bertugas untuk menyebarluaskan informasi. Ada apa tujuannya adalah menyebarluaskan informasi. Bagaimana informasi itu berpindah dari satu komputer ke komputer yang lain? Ya, bagaimana memindahkan informasi itu dari satu lembaga ke lembaga yang lain, dari pemilik data ke pengolah data, dari pengolah data ke pengguna data. Ya, dari pemilik data ke pengolah data, dari pengolah data ke pengguna informasi. Itu berarti harus ada perpindahan. Nah, bagaimana memindahkannya secara cepat? Karena ada konteks pada waktu yang tepat. Ya, pada tempat yang tepat. Data COVID ada katakanlah di Singapura, dibaca sama orang Indonesia. Bagaimana bisa? Disitulah peran network resources. Ya, sistem sumber daya jaringan komputer. Nah, kalau kita bicara sistem informasi berbasis internet, sampai hari ini semua sistem informasi sudah berbasis internet. Dan itu adalah peran dari network resources. Artinya apa? Kuliah kita nantinya, ke depannya, itu akan lebih banyak membahas tentang network resources ini. Kenapa? Karena kita mau cerita bahwa sistem informasi berbasis internet. Internet itu adalah sebuah sumber daya jaringan, karena internet adalah jaringan komputer. Ups, minggu depan Anda nulis tentang itu. Ya, minggu depan kita akan bahas tentang internet, dan saya minta Anda nulis lagi. Oke? Nah, ini adalah piramida dari sebuah bisnis, di mana dalam bisnis itu
sistem informasi bekerja. Ya, bahwa dalam sebuah bisnis itu ada unit, ya, ada unit kerja, sales, manufaktur ini produksi, finance, pembiayaan, accounting, pembukuan, dan human resources, pegawai. Ya, ini sebuah bisnis. Nah, bagaimana sistem informasi bekerja dalam sebuah bisnis? Di setiap level, ya, di setiap level ada pekerjaannya masing-masing. Ya, ada pekerjaannya masing-masing ini. Jadi di operasional level, ya, kalau di sales, di sini contohnya kasir, itu pengumpulan data. Jadi di operasional level ini fungsinya adalah pengumpulan data. Ya, tujuan dari operasional level ini adalah pengumpulan data. Kalau di sales and marketing, berarti di sini adalah kasir. Ya, kalau Anda ke supermarket, Carrefour, apalagi namanya, Lotte Mart, ya, ada puluhan kasir berderet, walaupun sekarang tidak terisi semua. Ya, ada puluhan kasir berderet dan Anda lewat di situ, masukkan belanjaan. Itu sebenarnya yang terjadi adalah proses memasukkan data. Ya, ini yang bertanggung jawab, ya, tim yang bertanggung jawab, operational manager. Tugasnya dia memasukkan data. Manufacturing ini memasukkan data bahan, data kualitas bahan, data waktu, gitu ya. Kapan mulai memproses, kapan menghasilkan produksi, gitu ya. Itu finance pasti. Ya, berapa harga beli menghasilkan berapa harga jual, ya, berapa honor kasir, berapa gaji dia sebulan, ya kan? Kemudian accounting itu pencatatan, jadi nota-nota di sini, ya, ini urusannya berapa gajinya, berapa absensinya, berapa lemburnya, gitu ya. Itu semuanya data yang bekerja di sini. Nah, naik ke level yang atas disebut knowledge level. Disinilah terjadi pengolahan data. Semua data yang dikumpulkan di level ini, itu diolah menjadi informasi pada level ini. Dan pekerja-pekerja di situ disebut knowledge and data workers. Jadi, proses pengolahan datanya semuanya berlaku di sini. Tergantung dari fungsionalnya. Ya, jadi kalau di sini adalah data sales, yang di sini yang dihasilkan adalah informasi sales. Hari ini sekian, minggu ini sekian, bulan ini sekian. Ya, di bagian manufacturing, kalau yang masuk di data di sini adalah data bahan baku, data hasil produksi, data quality control, maka di sini yang diolah adalah informasi ketersediaan bahan baku, informasi kapasitas produksi, informasi kualitas hasil pengujian kualitas. Ya, jadi di sini data, di level atasnya ini informasi. Dari sini informasinya kemudian diserahkan kepada manajemen level. Manajemen level ini akan membaca informasi yang ada di sini untuk kemudian mereka menyimpulkan. Kalau begitu, penjualan produk A ini meningkat. Besok kita tambah stoknya. Gitu kan? Oh, ini bahan baku sebentar lagi habis. Berarti kita harus supply paling lambat akhir minggu ini misalnya. Ya, itu datangnya dari informasi itu. Ya, lalu kemudian di level paling atas itu tinggal knowledge-nya saja. Ya, knowledge-nya saja. Berapa penerimaan? Ya, penerimaan itu adalah sales yang masuk. Berapa pengeluaran? Pengeluaran itu adalah bahan baku yang habis. Gitu kan? Sederhananya ya. Ya, sederhananya begitu. Penerimaan sekian miliar untuk bulan ini. Pengeluaran sekian untuk modal, untuk produksi dan ya kan, sehingga keuntungan kita sekian. Oh, kalau gitu tahun depan kita bisa ekspansi bisnis, gitu ya. Nah, itu sudah di level strategi. Ya, dan di setiap segmen ini, mulai dari level bawah ini operasional sampai level strategik, di setiap fungsional area ini, area fungsional ini, jadi ke atas ini urusannya manufaktur. Jadi kalau di atas ini ada kepala pabrik misalnya,
ini adalah manajer toko, ya, ini adalah direktur keuangan gitu ya di top levelnya. Nah, ini semuanya ada pekerjaan informasi yang berbeda-beda. Ya, semuanya ada pekerjaan di setiap sel ini terdapat pekerjaan informasi yang berbeda-beda. Kenapa? Menuju ke orang yang tepat dengan format yang tepat. Oke? Itu sistem informasi. Jadi dengan kompleksnya fungsi sistem informasi pada sebuah sistem manajemen seperti ini, maka kita akan berkenalan dengan banyak perangkat keras, banyak software, perangkat lunak, ya, banyak karakteristik user, ini tadi ya kan? Banyak perangkat keras, banyak jenis perangkat keras, input-output, jenis-jenis komputer, server, dan sebagainya. Ya, banyak perangkat lunak yang Anda baru pelajari barangkali di PLA, hanya word processor sama spreadsheet. Ya, kemudian Anda harus berurusan dengan banyak jenis pengguna. Ya, dan sumber data yang beragam, serta sistem jaringan yang macam-macam. Ya, itu. Kenapa? Karena di setiap elemen ini ada pekerjaan-pekerjaan informasi. Disitulah kita butuh dukungan sistem informasi. Dulu semuanya manual, ya Pak, zaman dulu juga bisnis itu berkembang kok. Iya, berkembang, tapi lambat kan. Ya toh? Informasi dari lapangan sampai ke kantor itu barangkali butuh 1 hari setelah petugas lapangan sampai di kantor. Ya, wartawan misalnya, wartawan itu operational level, pengumpulan data, walaupun dia tidak masuk di sales, tidak masuk di manufaktur gitu ya. Tapi ini contoh di industri. Wartawan, kalau dulu wartawan itu ke lokasi, ya, ambil foto, menulis, nanti siang baru dia balik ke kantor redaksi, sore, dia baru nulis kasih rapi, kesimpulan dari apa yang dia beritakan hari ini. Nanti malam baru naik cetak. Lihat waktunya, dari pagi sampai malam. Nanti orang bacanya besok pagi. Sekarang tidak. Ya, sekarang tidak. Wartawan ke lapangan, langsung foto, langsung video, langsung reportase. Detik itu juga kita bisa dapat informasi. Ya, betul. Puluhan tahun lalu ini semuanya masih manual. Tapi pergerakan zamannya jadi lebih cepat dengan adanya teknologi dan sistem informasi. Oke? Nah, Anda akan mengambil peranan dalam teknologi ini, dalam sistem ini. Ya? Oke? Next, waktu tinggal 10 menit. Saya mau jawab beberapa pertanyaan Anda. Ya, pertanyaannya hebat-hebat. Ya, pertama, dari Sheryl. Bagaimana cara untuk menjaga sistem informasi dari para hacker yang tidak bertanggung jawab? Hati-hati, hacker itu bukan tidak bertanggung jawab. Ya, ini ada disinformasi. Ya, hacker itu bukan orang jahat. Ya, hacker yang jahat itu kita sebut sebagai cracker. Ya, hacker secara umum itu bukan orang jahat. Bukan orang yang tidak bertanggung jawab. Justru hacker itu dia menjadi hacker karena dia harus bertanggung jawab. Contoh, saya membangun sistem informasi Stimi Karisma. Ya, Siska, Anda ngisi KRS di situ. Ya, Anda lihat nilai di situ. Nah, saya harus menjadi hacker terhadap sistem informasi tersebut karena saya harus ngecek apakah ini aman atau tidak. Apakah ini ada resiko diganggu atau resiko gangguan atau tidak. Itu hacker. Tapi ketika ada orang lain yang mencari lubang-lubang keamanan dan kemudian melakukan sesuatu kejahatan,
itu bukan hacker, itu hacker black hat istilahnya, topi hitam. Ya, hacker black hat itu dia melakukan tindakan seperti seorang hacker, tapi untuk tindakan yang untuk merugikan, untuk hal-hal yang merugikan. Dan itu kita biasanya sebutnya sebagai cracker. Hanya karena sudah jadi umum nih kasihan hacker, ya, dianggap itu peretas yang merugikan. Padahal hacker ya peretas, ya, tapi tidak semuanya merugikan. Oke, ada waktunya kita akan bahas ini di akhir-akhir ya tentang keamanan sistem informasi. Ya, masalahnya ketika informasi itu lewat di jalur publik, ya, internet, maka dia jadi rentan. Ya, jadi rentan. Sama dengan kita, kalau kita ada di rumah, insya Allah kita aman. Tapi begitu kita ada di keramaian, maka ada ancaman keamanan, minimal copet. Ya, ya, gitu. Nah, nanti kita akan bahas ini secara khusus ya, Sheryl. Oke, ya, tapi dipegang dulu, hacker itu bukan orang jahat. Ya, hacker yang jahat, iya, ada. Oke, nanti kita bahas di pertemuan khusus tentang keamanan informasi di internet. Ya, Sheryl. Next, wow, ini panjang nih. Ya, apa-apa poin penting yang akan kita pelajari dalam materi sistem informasi? Ya, intinya adalah bagaimana kita menghasilkan informasi, ya, menyebarluaskan, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menyajikan, dan mendistribusikan informasi, menyebarluaskan informasi. Intinya itu, ya. Kemudian lihat elemen-elemennya. Kalau kita bicara elemen perangkat keras, banyak banget, ya, perangkat keras. Kita akan kenal sebagian, nggak mungkin semuanya. Kalau kita lihat elemen network-nya, karena memang kita fokusnya di network, ya, sementara teknologi network, jaringan untuk sistem informasi, itu juga sudah sangat berkembang. Ya, kira-kira itu poin yang akan kita pelajari. Ya, jadi kalau misalnya ini Christian ya, Christian nanya, kira-kira kita belajarnya apa, Pak? Belajarnya itu kita di sini. Ya, area ini. Ya, tapi kalau network itu jarang bisa dipisahkan dengan hardware. Ya, so kita mungkin areanya ini. Bisa lihat gerakan mouse saya ya. Oke, kalau detailnya satu-satu mungkin saya belum sebutkan. Ya, jadi sabar. Bagaimana memastikan informasi yang ditampilkan benar dan akurat di saat informasi yang disampaikan sangat minim atau belum jelas? Saya tidak ngerti maksudnya informasi yang disampaikan sangat minim. Intinya begini, ada yang disebut, saya lupa yang ngomong pertama ya, disebutkan bahwa kalau sampah yang masuk, sampah juga yang keluar. Ya, garbage in, garbage out. Jadi kalau datanya tidak valid dimasukkan, maka pasti informasinya juga informasi yang keliru. Maka yang harus dipersiapkan itu adalah bagaimana supaya dipastikan data yang masuk itu adalah data valid. Ya, itu. Contoh, Anda masukkan tanggal, itu sekarang tidak ada lagi yang minta isian tanggal terus diketik tanggal 21 Maret 2021. Ya, diketik begitu. Nah, itu sebuah rancangan sistem informasi yang salah. Ya, harusnya kasih kalender. Kalau dikasih kalender, itu orang pilih tanggalnya tidak akan keliru nih. Ya, contoh tanggal yang keliru apa? 30 Februari nggak ada. Kalau diketik, orang bisa ketik 30 Februari. Ya kan? 31 April itu nggak ada. April cuma sampai 30. Nah, kalau Anda menjadi perancang sistem informasi, validasi itu adalah menjadi bagian dari tanggung jawab Anda. Supaya bukan sampah yang masuk dan kemudian sampah juga yang keluar. Oke?
Kalau terkait dengan informasi yang sangat minim, ini tidak terlalu out of context ya, karena sekarang informasi itu ada di mana-mana. Ya, saya tidak ngerti yang dimaksud sangat minim. Kita misalnya mau memutuskan sesuatu, informasi di kita nggak cukup, kita bisa dapat informasi dari sumber lain. Ya, kita bisa dapat informasi dari sumber lain, dan kita harus punya teknologi untuk merangkum informasi-informasi itu. Itu namanya data mining. Ya, jadi kalau dibilang datanya minim, ya kita lakukan data mining. Kita kumpul informasi dari sumber lain, kita saring, barangkali ada yang relevan dengan kita, dan kita jadikan itu sebagai informasi. Itu teknologinya seperti itu sudah. Ya, data mining, machine learning, ya itu mengolah data dari sumber-sumber yang tidak terduga. Jadi tidak mentok dengan data yang sedikit. Mungkin data yang tersimpan itu jauh lebih banyak yang bisa digali, bisa ditambang istilahnya. Makanya istilahnya data mining. Oke, jadi di sini ada dua pemikiran sih sebenarnya. Ya, yang pertama garbage in, garbage out. Kita harus eliminasi sebisa mungkin, validasi, ya, pastikan data yang masuk tidak menyebabkan kesalahan. Yang kedua, kalau datanya minim, enggak. Sekarang sumber datanya banyak, kita tinggal cari. Dan harus dilakukan data mining. Oke? Ya, nanti kalau sempat mungkin dalam rencana pembelajaran itu saya belum masukkan machine learning dan data mining, tapi saya coba nanti, saya akan selipkan di mana. Ya, itu kaitannya dengan informasi akurat di saat informasinya minim. Ya, minim untuk ukuran manusia ya. Tapi kalau kita udah bicara mesin, enggak bisa. Oke, mudah-mudahan Christian ya bisa. Bagaimana cara kerja sistem informasi? Nah, tadi yang elemen-elemennya, data input proses, itu G. Ya, data input proses. Cuman bagaimana datanya di-input, bagaimana diproses, bagaimana dihasilkan. Oke? Ya, Christian ya. Next, mengapa sistem itu perlu dibangun? Nah, saya kasih lihat lagi ini nih. Ya, bagaimana direktur utama dari perusahaan ini itu bisa mendapatkan gambaran tentang bagaimana penjualan misalnya. Ya, bagaimana pegawai mereka, bagaimana kualitas pegawai mereka. Yang di top ya, di CEO-nya ini ya, direktur utama. Bayangkan kalau semuanya manual. Ya, sudah ada karyawan yang dipecat, tinggal setengah karyawan gara-gara sesuatu, top manajernya belum tahu. Ya, direktur utamanya belum tahu. Tapi kalau ada sistem informasi, maka aliran data menjadi informasi ke atas sana, itu menjadi lebih cepat. Ya, intinya kelebihan dari sistem informasi, ya, berbasis komputer itu adalah, satu, cepat. Dua, handal, ya, nggak pakai capek. Ya, kalau Anda misalnya di bagian akunting hari-hari ngetik pegel, ya, sekarang nggak lagi. Kenapa? Sebagian sudah dikerjakan oleh komputer, oleh sistem informasi. Oke? Nah, untuk tahapan dan SDLC, ini SDLC, oh ya, Frederica, blognya kayaknya agak salah arah. Ya, agak salah arah, arahnya ke development, padahal kita baru mempelajari konsep. Ya, ini sudah ke arah pengembangan sistem informasi. Oke, ini kalau saya jelasin sekarang, ya, ini ada satu semester namanya mata kuliah rekayasa perangkat lunak, ya, gitu. Jadi kalau saya jelasin sekarang ini ceritanya panjang, dan itu sudah cerita mata kuliah yang berbeda. Jadi sabar ya. SDLC, oke, SDLC itu ada dari riset, jadi kita membangun sistem itu, bukan serta-merta tiba-tiba langsung bikin program terus jadi. Kita harus melakukan penelitian. Ya, kita harus melakukan penelitian, melakukan research, pengumpulan data juga. Ya, sehingga kita tahu apa kebutuhan
dari sistem. Ya, sistem ini akan melayani apa, diakses oleh siapa, diolah bagaimana, ya, itu dari bagian dari pertama research, ya. Kemudian ada tahap desain, ya, merancang dari hasil riset, lalu development, ngoding, bikin, ya, kemudian testing, setelah itu dites, lalu operasional jalan, itu pun jalan harus dievaluasi lagi, jalannya jalannya normal atau ada masalah atau ada yang perlu dikembangkan. Nah, kalau ternyata ada masalah, ada yang perlu dikembangkan, ya, ada kebutuhan baru, maka kembali ke depan ke research. Ya, kembali ke tahap penelitian dari data yang sudah dijalankan. Nah, itu yang disebut dengan development life cycle. Ya, siklus pengembangan sistem. Satu contoh sederhana, di handphonemu, ya, di smartphonemu sekarang, itu hampir tiap saat ada update. Ya, entah itu seminggu sekali, 2 minggu sekali. Nah, itu bagian dari software development life cycle. Kenapa? Software yang Anda download di smartphone, ya, aplikasi yang di-download di smartphone, itu mungkin akan berjalan, tapi kemudian ada perkembangan baru, ada temuan gangguan, ada keluhan. Nah, itu oleh developernya, itu dikaji lagi, diriset lagi, kemudian diupdate, dirubah, dan di kita muncul update lagi, update lagi, update lagi. Itu contoh development life cycle. Jadi, kenapa selalu ada update? Itu karena memang di belakangnya ada siklus pengembangan. Ya, oke? Tapi ini nanti lebih jelas di mata kuliah yang namanya rekayasa perangkat lunak. Oke ya, ya, ini sama yang di atas sama nih pertanyaannya. Oke, cuman konteks pembahasannya Frederica di blognya, ya, itu arahnya ke SDLC, harusnya bicara sistem informasi dulu secara umum. Oke ya, Frederica. Nah, bagaimana cara mendesain sebuah sistem yang baik? Nah, ini sama jawabannya sama Frederica tadi. Ya, ada sistem development life cycle. Ada, ini sudah disebut sama Frederica. Ya, ini menjawab pertanyaannya Joshua. Ya, harus melalui proses itu. Oke, membuat sistem yang efisien dan efektif itu bisa terjadi kalau risetnya itu melibatkan pengguna. Ya, melibatkan pengguna. Jadi kita betul-betul mengukur kebutuhan pengguna. Ya, pengguna itu konteksnya adalah orang yang tepat. Ya, saya kembali ke sini. Pengguna itu adalah ini, untuk orang yang tepat. Kadar yang tepat. Kadar yang tepat itu begini, kira-kira. Kalau orangnya misalnya ini adalah pekerja, ya, pekerja yang waktunya sangat sempit, jangan dikasih informasi yang bertele-tele. Gitu ya. Jangan dikasih informasi yang bertele-tele. Dibuat begitu baca langsung ngerti. Itu namanya kadar yang tepat. Jadi informasi yang kita buat itu, sistem informasi yang kita buat itu harus ditujukan kepada orang yang tepat. Nah, bagaimana caranya? Dalam tahap research, ya, dalam tahap risetnya, penelitian di dalam SDLC, itu harus melibatkan penggunanya. Jadi kita minta pendapatnya pengguna seperti apa kebutuhan mereka. Ketika sudah dalam desain, kita kembalikan ke pengguna, apakah desain ini bisa mereka pakai atau tidak. Ya, itu proses yang harus dilakukan supaya efisien dan efektif. Oke? Nah, sama, ini poin kedua, poin ketiganya sama, ya. Aplikasi itu kalau sudah dipakai kita harus pantau. Ternyata ada ketidakpuasan, masalahnya di mana. Habis itu masuk lagi ke siklus desain berikutnya. Oke? Analisis sistem ini luas banget ya, Joshua. Analisis sistem maksudnya yang bagaimana nih? Ya, analisis sistem itu bisa saja kita meneliti atau mengurai bagaimana sistem itu bekerja.
Ya, atau seperti apa tuh masalahnya? Ya, atau analisis sistem itu bagian dari perancangan. Ya, bagian dari perancangan tadi saya sudah sebut. Kenapa harus dari riset? Ya, oke. Next. Hal-hal apa saja yang perlu diketahui tentang sistem informasi ke depannya? Singkat saya sebut, tunggu tanggal mainnya. Ya. Oke, kalau saya sebut sekarang mungkin agak panjang ceritanya ya. Tunggu dulu, di Classroom saya cek dulu Classroom-nya. Apakah saya sebutkan belum? Classroom. Bentar. Oh, belum. Oke, gini. Nanti di Classroom, ini kan baru ada 2 judul nih sampai minggu depan. Ya, baru ada 2 judul sampai minggu depan. Nanti di poin-poin materinya saya akan sebutkan. Ya, walaupun nanti mungkin masih kosong. Ya, untuk menjawab pertanyaannya Regina. Ya, menjawab pertanyaannya Regina. Hal apa saja yang perlu diketahui tentang sistem informasi ke depannya? Nanti saya tulis item-item apa yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini. Gitu ya, Regina ya. Oke? Ya, kalau ini tunggu tanggal mainnya gitu ya. Jadi nanti minggu depan kita belajar apa, minggu depan kita belajar apa. Itulah yang perlu Anda ketahui terkait dengan sistem informasi. Oke, termasuk yang ngetren. Besok minggu depan di masa depan ini bakal ada apa, saya akan coba share di kelas ini. Sabar ya, Regina ya. Oke, nah, sistem diperbaharui. Saya kira tadi saya sudah jawab, walaupun sekilas ya, karena ini waktunya udah lewat. SDLC tadi, pertanyaannya siapa? Frederica, ya, pertanyaan Frederica. System Development Life Cycle. Tapi itu bukan kajian dalam kuliah kita. Ya, bukan kajian dalam kuliah kita. Itu berarti blogmu salah cerita. Ya, Indah ya. Oke, dicek lagi. Ya. Memberikan sinyal kepada suatu manajemen terhadap peristiwa eksternal maupun internal. Nah, peristiwa ini ya, memberikan sinyal kepada suatu manajemen, saya bawa ke sini lagi Anda. Ya, yang dimaksud memberikan sinyal kepada manajemen itu adalah memberikan data ke atas. Ya, memberikan data ke atas. Yang mana yang internal? Internal itu transaksi penjualan, penggunaan bahan baku, ya kan? Jumlah karyawan, kinerja karyawan, di sini ya. Nah, yang eksternal apa? Yang eksternal itu berapa harga jual di toko tetangga, berapa harga bahan baku di supplier A, supplier B, supplier C. Jadi kita bisa milih mana yang paling masuk akal gitu ya. Bukan hanya murah, masuk akal itu berarti bisa saja mahal tapi memang kualitasnya oke, gitu, memenuhi syarat kita. Jangan sampai murah tapi kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya. Nah, itu informasi eksternal. Gitu kan? Ya, dan semua itu harus sampai ke manajemen supaya mereka bisa mengambil keputusan ya dan menentukan kebijakan operasional berikutnya. Oke? Kira-kira seperti itu. Ya, Indah. Ya. Sorry kalau saya salah paham pertanyaannya, nanti kalau tidak puas Anda bisa tanya lagi di forum ya. Ya. Ya, saya kira ini pertanyaan yang masuk, ada yang tidak masuk kan, saya nggak tahu kenapa. Ada yang nulis pertanyaan tapi isinya blog, ya, alamat blog. Nggak ada pertanyaannya. Oke, nanti kalau tidak puas, nanti ulang aja pertanyaannya di forum, ya. Nanti saya coba jawab secara tertulis. Oke? Atau kalau tidak, nanti minggu depan Anda tidak puas, jangan sekarang ya, karena waktunya udah. Ya, Anda belum puas, silakan ditanya langsung, lisan, gitu, bisa. Ya.
Kalau sekarang jangan dulu ya Aurel, ya. Kita udah lewat waktunya. Nanti simpan dulu, minggu depan tanya langsung, saya kasih kesempatan. Oke, thank you. Ya, baik. Saya kira untuk hari ini itu dulu ya. Ya, saya kira cukup. Anda juga nanti lelah kalau kepanjangan. Ya, nanti kalau ada pertanyaan Anda bisa simpan untuk nanti saya kasih kesempatan di minggu depan. Ya, kalau mau langsung nanya lagi di forum juga silakan. Oke? Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya untuk hari ini. Kita insya Allah ketemu lagi minggu depan. Tugas baru untuk Anda sudah saya buka. Ya, minggu depan kita akan bahas tentang internet. Jangan lupa tugas blog yang sudah dimasukkan itu harus Anda revisi, Anda lakukan edit sesuai dengan perkembangan, ya. Perkembangannya bisa dari apa yang saya sajikan hari ini, bisa dari sumber bacaan-bacaan baru yang Anda barusan dapatkan. Edit secepat mungkin karena Jumat Anda sudah harus melakukan review terhadap blog teman Anda. Ya kan? Ya, jadi sebelum teman Anda melakukan review terhadap blog Anda, satu blog akan direview oleh 3 orang. Ya, sebelum blog Anda direview oleh 3 orang teman Anda, itu akan dibuka mulai Jumat pagi sampai hari Minggu. Nah, usahakan sudah terupdate. Jadi kalau ada yang keliru segera diperbaiki, ada yang kurang segera ditambahkan, karena nanti temanmu akan melihat, ya, akan melakukan review mulai hari Jumat, sehingga Anda update-nya kalau bisa sebelum hari Jumat sudah selesai diupdate. Jelas ya? Ya, reviewnya nanti ada di link tugas itu ya, tetap sama. Ya, kemudian link tugas yang baru untuk minggu depan blog ya tentang internet. Saya tidak masukkan presentasi saya supaya Anda tidak masuk kotak duluan. Ya, oke. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat istirahat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Terima kasih.